Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kemangi, kabar Kemenak Pati. Selamat datang kembali di podcast Kemangi. Kali ini saya Atik Mufida senang sekali bisa kembali menemani Anda semua pemirsa Kemangi dengan perbincangan inspiratif seputar peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Agama. Hari ini kita akan membahas topik terkait persiapan penilaian zona integritas oleh tim penilai internal Kemenak. Dan telah hadir bersama saya saat ini, beliau adalah Kabag Tata Laksana Biro Ortala Sekjen Kemenak RI, Bapak Haji Moh Subi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Subi, gimana kabarnya hari ini? Siang, Mbak Ati. Alhamdulillah masih semangat dan sehat. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Kemangi. Pak Subi, terkait dengan zona integritas ini, mungkin bisa Bapak jelaskan sebelum kita memasuki ke pembahasan yang teknis. Sebenarnya secara umum itu zona integritas itu seperti apa? Mengapa hal ini menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami senang sekali bergabung di Kemangi podcastnya Kementerian Agama Kabupaten Pati. Nah, kebetulan kami sedang ada di sini dan diberikan kesempatan. Saya senang sekali Mbak Ati. Bicara tentang pembangunan zona integritas ini sebagai sebuah implementasi ya dari program reformasi birokrasi yang sebenarnya sudah cukup lama, yang sudah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Jokowi, yaitu tepatnya di tahun 2010 dengan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Di awal pelaksanaan reformasi birokrasi memang belum menyentuh pada satuan kerja atau unit-unit kecil pada setiap instansi kementerian atau lembaga itu ya. Sehingga mulai 2014-15 itu pada di Grand Design atau tahapan roadmap kedua ini sudah mulai terapkan namanya pembangunan zona integritas ya, sehingga pembangunan zona integritas ini sendiri menjadi sebagai sebuah miniatur pelaksanaan program reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja. Jadi melalui beberapa, dan ini juga sudah mengalami berbagai perubahan regulasi. Reformasi birokrasi pun sudah mengalami berbagai perubahan regulasi. Yang terakhir ini adalah Permenpan 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari Permenpan 25 tahun 2020, yaitu Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana pola pelaksanaan pembangunan zona integritas di satuan kerja pada kementerian atau lembaga. Pembangunan zona integritas sendiri itu adalah, dan juga reformasi birokrasi pada prinsipnya ini adalah ingin memotret ya, kinerja tata kelola seluruh kementerian, lembaga sampai dengan satuan kerja. Apakah tata kelola ini sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah semua bidang birokrasi ini sudah sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah? Di semua aspek, kalau dalam pembangunan ZI atau di ERP itu namanya di semua area. Kalau di pembangunan zona integritas itu ada 6 area. 6 area itu adalah satu manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, ada penataan sistem manajemen SDM, ada penguatan akuntabilitas, ada penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itu semua diukur di zona integritas itu. Semuanya ada alat ukurnya, yaitu regulasi. Dan setelah semua dipastikan bahwa seluruh tata kelola dari 6 area itu sudah sesuai dengan regulasi, maka tidak cukup dengan itu. Itu kan hanya nilai. Maka di komponen berikutnya ada nama komponen hasil. Komponen hasil itu diperoleh dari mana? Dari masyarakat pengguna layanan kita. Jadi apakah tata kelola kita yang sudah bagus menurut kita, menurut tim penilai, apakah kata masyarakat linear? Tidak. Bisa jadi kita bagus karena dibagus-bagusin, tapi belum ternyata di masyarakat tidak bagus ya Pak ya. Jadi makanya PTSP itu penting sekali karena untuk berinteraksinya antara masyarakat pengguna layanan dengan kita sebagai
pemberi layanan. Karena tugas kita ya sebenarnya kan memberi layanan itu saja. Pelayan Regulasi itu masyarakat adalah ya, dalam Pak. rangka memberikan layanan pada masyarakat. Nah, intinya di situ ketika antara keinginan masyarakat dengan apa yang kita perbuat, kita lakukan di dalam internal itu ke linear, itu berarti reformasinya sudah berjalan, zona integritasnya sudah jalan. Tidak ada kalau apalagi sekarang di masa transparansi ini, orang sedikit salah nggak ada tedeng aling-aling, semuanya bisa melaporkan. Bisa melaporkan ke pimpinan satkernya, bisa melaporkan kepada Pemdanya, bisa melaporkan kepada Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Menteri, bahkan KPK, Presiden pun terlaporkan juga. Hanya masalah kecil. Karena tanpa dilaporkan pun juga sekarang di era digitalisasi orang bisa merekod ya, itu bisa dengan bebasnya mereka, dan mereka punya hak untuk menegakkan kebaikan gitu. Termasuk Kementerian Agama. Makanya kita seluruh layanan itu harus sudah benar-benar sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat gitu ya. Sehingga inilah yang nanti akan membuktikan apakah tata kelola kita yang sudah bagus kemudian juga dibuktikan dengan apa kata masyarakat. Masyarakat itu adalah raja kita karena kita sebagai abdi. Tim penilai utama kita ya, Pak ya. Kalau tim penilai internal, tim penilai kita sama-sama ASN. Tapi pada akhirnya ketika masuk pada tataran praktis di hilir, itulah masyarakat yang punya kuasa untuk memberikan penentuan. Punya kuasa penuh termasuk ya, zona integritas. Kalau nilai daripada penilaian masyarakat itu tidak atau kurang dari syarat minimal, nggak akan bisa juga diproses atau dinilai oleh Menpan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi pada prinsipnya ZI ini adalah miniatur dari reformasi birokrasi yang ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu puas dan dalam menerima layanan apa yang kita berikan kepada masyarakat. Kuncinya masyarakat puas ya, Pak. Kepuasan masyarakat. Baik Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak nih, apa saja kiat sukses yang bisa diterapkan oleh satuan kerja agar berhasil meraih predikat WBK ataupun WBBM? Baik ya, makasih Mbak Ati. Jadi ini semua sifatnya general ya. Jadi kalau kunci sukses pembangunan ZI itu tentunya semua program, tidak hanya zona integritas atau RB, tapi semua program pemerintah, bahkan non pemerintah pun, kalau itu sebuah organisasi, bahkan juga organisasi terkecil kayak keluarga, itu yang paling pertama adalah komitmen pimpinan terkecil apapun, baik RT, RW, orang tua, atau bahkan sebuah kementerian atau satuan kerja. Maka komitmen pimpinan ini menjadi kunci yang sangat vital, sehingga bagaimana kita bisa melakukan perubahan sementara pimpinan kita tidak melakukan perubahan. Kalau perubahan hanya berasal dari level bawah atau level middle, maka akan terkendala dengan pimpinan yang tidak pro perubahan. Jadi yang paling ditekankan adalah bagaimana pimpinan bisa menjadi aktor utama penggerak ya Pak dalam mengawali perubahan ini, atau dalam kata lain sebagai role model dan juga agen perubahan dalam setiap perubahan dalam satuan kerja. Itu yang pertama. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian yang pemirsa itu di mana satuan kerja yang sudah berhasil, bagaimana lihat pimpinannya. Tidak ada satuan kerja yang sudah berhasil tapi pimpinannya tidak punya komitmen, tidak ada. Di antara Kementerian Agama sekarang sudah ada sekitar 22 satker yang sudah berhasil meraih BBK atau BBBM gitu ya. Dan semua kita buktikan bahwa itu memang pimpinannya tidak ada yang komitmen dari pimpinannya biasa saja, mesti mereka pimpinan yang luar biasa ya Pak. Tinggal hanya yang penting adalah kepemimpinan itu juga sustainable-nya. Pimpinan juga tidak selamanya ada di tempat yang sama. Biasanya paling lama 5 tahun juga nanti akan dimutasi sesuai dengan ketentuan aturan. Nah, itu sebenarnya proses kaderisasi atau regenerasi dari satu satuan kerja itu penting dari komitmen pimpinan. Jadi tidak hanya komitmen pimpinan, tapi bagaimana komitmen bisa mempengaruhi semua satuan kerja, semua pegawai di satuan kerja itu bersama-sama melakukan perubahan. Maka ketika ada perubahan pimpinan tidak masalah, ada calon pemimpin yang baru lagi, dan itu tidak bisa hanya pimpinan saja. Maka semua di pembangunan zona integritas ini adalah semua melakukan perubahan di semua lini, baik level atas, menengah, bawah, baik di fungsi di tata kelola. Semuanya harus bergerak ya Pak ya. Harus bergerak bersama-sama. Kalau kita lihat dari indikatornya sih juga, kalau di 6 area itu ada satu saja area yang tidak memenuhi syarat, maka tidak memenuhi syarat, maka semua harus memenuhi syarat.
Kompak yang ya pertama. ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini adalah pentingnya menyusun programnya. Program itu penting karena untuk sebagai guidance setiap satker itu melakukan apa yang harus dilakukan, prioritasnya apa itu ya. Itulah sebenarnya sebagai relnya. Kalau dalam regulasi sudah jelas, tapi masing-masing satker punya karakteristik masing-masingnya. Dalam hubungan zona integritas dengan program seperti itu, berarti Kabupaten Pati misalnya kita kearifan lokal seperti programnya seperti apa yang harus digarap, tetap memegang program-program atau prinsip-prinsip pembangunan zona integritas dari 6 area tadi gitu ya. Jadi, kemudian setelah kita nyusun program kerja bukan keinginan pimpinan juga, kesepakatan semua tim, namanya tim Pokja ya. Jadi semua lini itu area 1 sampai 6 itu ya Pak ya. Harus bergerak sama-sama menyusun. Itu kemudian kalau sudah disusun nanti disepakati dan juga menjadi dokumen bersama bahwa ini harus kita lakukan. Yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya adalah bagaimana monitoring dan evaluasi dari program kerja tadi. Program kerja sudah disusun sebagus mungkin tapi nggak ada monitor dan evaluasinya ya sama aja. Kita tidak tahu progres. Kita dalam perjalanan pelaksanaan program itu tidak tahu di mana letak kekurangan atau mana yang sudah berhasil, mana yang belum, tidak ada tidak ada check and balancesnya. Jadi perlu ada monitoring secara berkala, minimal ya 6 bulan sekali, kalau 3 bulan terlalu rapat ya 6 bulan sekali gitu. Kemudian yang keempat, kunci suksesnya adalah kita harus bisa menciptakan program-program yang menyentuh pada masyarakat. Langsung ke masyarakat gitu ya Pak. Program kita sebaik apapun, tapi kalau tidak dibutuhkan masyarakat nggak punya efek apa-apa. Jadi kita harus pintar-pintar, para agen perubahan harus pintar-pintar menciptakan inovasi ya Pak ya. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Maka yang langsung menyentuh masyarakat gitu ya Pak ya. Membangun intimasi atau kedekatan dengan masyarakat pengguna layanan itu sangat penting. Kita Kementerian Agama, Mbak Ati juga tahu sendiri layanan berapa jenis layanan di Kementerian Agama ini. Sangat banyak ya Pak. Banyak, dan itu semua dibutuhkan oleh masyarakat. Maka para agen perubahan, semua insan Kementerian Agama itu wajib mendekatkan diri kepada masyarakat, membangun intimasi ya, kedekatan dengan masyarakat melalui peran penyuluh ya semua yang punya peran di masyarakat itu bisa pengawas agama dan lain-lain ya Pak. Ternyata di sana di sisi kalau penyuluhan ada seperti ini, kemudian di pendidikan seperti apa, fungsi apalagi di haji seperti itu, nikah seperti ini. Itu semua bisa menjadi inspirasi para agen perubahan, para pimpinan bagaimana menjawab semua keinginan masyarakat itu. Maka dalam peningkatan kualitas layanan publik ada namanya standar pelayanan. Standar pelayanan itu apa yang diinginkan masyarakat kita tetapkan, disepakati. Jadi pada saat nanti kita minta opini masyarakat itu ya standar pelayanan yang menjadikan patokannya. Kita hanya menjawab bagaimana keinginan masyarakat agar masyarakat itu puas ya Pak atas layanan kita. Berdasarkan kesepakatan bersama. Itu yang keempat. Jadi program-program apapun selama itu pertama menyentuh masyarakat dan kedua itu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian tentunya ya kita kaitkan dengan kinerja Kementerian Agama. Jangan sampai kita punya inovasi melebar atau melangkah di tusi satker lain ya kita nanti malah menjadi benturan lah ya. Jadi sesuai dengan porsi kita saja, kita di layanan agama dan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, di situ setelah kita bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi ini dengan sumber daya yang diberikan pemerintah kepada kita, yaitu kita maksimalkan karena masyarakat kita ya masyarakat Pati gitu ya. Masyarakat di lingkup kita sendiri ya umat Pak beragama ya. Pati ya. Dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ini adalah umat kita yang perlu kita layani sesuai dengan sumber daya dan kinerja yang diperjanjikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima ini adalah pentingnya manajemen media. Seperti podcast ini penting sekali nih. Ya. Untuk menyalurkan informasi ya Pak ya kepada masyarakat. Mensosialisasikan program-program Kementerian Agama Kabupaten Pati termasuk zona integritas, masyarakat biar tahu. Tapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana program-program yang menyentuh tadi itu semua diinformasikan, dipublikasikan secara baik oleh bagian humas tentunya ya, oleh media sosial resmi ya, tentunya kita harus media sosial resmi karena itu juga menjadi menjadi jendela pertama atau pintu pertama ketika pihak eksternal itu mau masuk ke Kabupaten Pati.
termasuk tim penilai juga tim penilai nasional misalnya Menpan itu juga akan lihat kok Pati diusulkan tuh kenapa. Lihat dulu lah Pati jendela pertama informasi. Dari Bagus, webnya dulu dilihat ya Pak ya, dari medsosnya dilihat ya Pak. Ya. Bagaimana effortnya Kementerian Kabupaten Pati di reformasi birokrasi sudah gitu. Masuk lagi ada program apa saja di mana, gimana testimoni masyarakat, bagaimana Google reviewnya misalnya gitu ada kemudian bagaimana sarana layanan pengaduannya diproses atau tidak kalau ada pengaduan, bagaimana tingkat kecepatan responnya. Nah, itu semua di media. Jadi media ini menjadi salah satu hal yang sangat penting apalagi di era digitalisasi sekarang ini. Banyak tidak hanya kita bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tapi kita harus bisa menangkap sesuatu yang diberikan masyarakat kepada kita dan kita harus cepat meresponnya. Cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Itulah yang susah. Jadi harus tim humas itu tentunya harus cepat. Tidak informasi ya, Pak, ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya, kita analisis apa yang harus disampaikan. Karena yang disampaikan melalui website atau media sosial resmi instansi ini adalah suara instansi, bukan instansi pribadi. Maka itulah pentingnya peran media, manajemen media sebaik-baiknya. Program kita sampai masyarakat, suara masyarakat sampai pada kita membuat tindak lanjut dan perbaikan yang lebih baik ke depannya. Itu kunci suksesnya kita ada lima tadi ya. Saling berkaitan ya Pak. Ada program kerja, ada monitoring, ada program yang berdampak atau menyentuh masyarakat, dan manajemen media ini saling berkolaborasi sehingga insya Allah program ini akan bisa termonitor dengan baik gitu Pak. Saling sejalan ya Pak ya. Baik Bapak, kemudian Kemenak Pati ini telah melalui penilaian zona integritas kalau nggak salah udah 4 kali ini Bapak. Dari pengalaman ini mungkin bisa Bapak sampaikan atau beri wawasan apa sih yang perlu terus diperkuat agar sukses dalam penilaian kali ini Pak? Karena udah 4 kali ini nih Pak. Udah berkali-kali, nggak 1-2 kali. Sebagai tim koordinator tingkat kementerian ya ini Pak. Udah datang ke sini berapa kali nih Pak? Pak kayaknya saya udah nggak asing lagi ya Pak. Mungkin 3 kali tapi jaraknya cukup lama ya. Terakhir main akhir 2023 itu. Tahun dulunya mungkin nggak pernah ya. Kemudian hari ini. Ya saya rasa gini Pak. Jadi evaluasi atau penilaian atau apapun ya itu kenapa objek penilaian itu menjadi tidak atau belum berhasil atau belum lolos, itu tentunya yang jadi ukuran adalah selama antara kriteria penilai dengan kondisi yang dinilai itu sama, maka itu pasti akan masuk. Klop gitu ya Pak ya, sejalan. Berarti gitu sekarang ya. ini sampai dengan tahun kemarin masih ada gap lah, ada gap antara kriteria penilai untuk menjadikan satker yang berpredikat BPK dengan kondisi yang dilihat tim evaluator atau tim penilai pada saat itu masih ada gap. Misalnya kriterianya harus 5, baru ada 4, berarti masih kurang 1. Maka setiap tahun, setiap evaluasi itu pasti tim penilai mengeluarkan namanya laporan yang di situ ada memotret kondisi dan berikan rekomendasi apa saran-saran kekurangan tadi. Rekomendasi itu pada dasarnya adalah menarasikan gap antara kriteria yang dipersyaratkan dengan kondisi yang ada di kondisi real ya Pak yang itu dinarasikan, maka dinarasikan menjadi sebuah rekomendasi. Tujuannya apa? Kalau satuan kerja itu melaksanakan rekomendasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim penilai, maka gap itu akan tertutup. Kalau gap tertutup pasti akan lolos gitu. Maka kunci sukses yang Kementerian Pati yang untuk meraih WBK ini sudah kesekian kalinya menindaklanjuti rekomendasi tadi gitu. Utamanya itu, karena kalau itu sudah dilakukan tindak lanjut dan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang diinginkan Kemenpan, pasti WBK. Karena buat apa kalau rekomendasi itu dilaksanakan ternyata nggak WBK, berarti rekomendasinya salah. Tapi kita berpikir positif saja bahwa rekomendasi itu adalah menjadi sebuah narasi dari gap tadi itu. Jadi insya Allah Kemenak Pati sudah berkali-kali ini bisa membaca rekomendasi dan ini nanti harus bisa disajikan kepada TPI, kepada TPN berdasarkan pengalaman dari kemarin-kemarin ya Pak ya. Bahwa Kemenak Kabupaten Pati ini sudah
sudah menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Menpan, buktinya nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalaupun belum sesuai, nanti TPI juga pasti akan memberikan masukan, oh bukan seperti ini, kurang sempurna. Pada saat nanti ditanyakan kepada Menpan, itu akan klop antara kriteria dan kondisi di Kabupaten Pati. Selain itu juga mudah-mudahan Menpan sebagai tim penilai juga tidak lupa dengan rekomendasi yang pernah diberikan kepada kita. Yang terdahulu ya. Gitu juga kan. Rekomendasi tahun lalu sudah ditindaklanjuti, ternyata tidak dijadikan sumber utama dalam evaluasi di tahun ini. Nah, ini mudah-mudahan nih keberlanjutan evaluasi yang seperti itu bisa berlangsung ya. Jadi tambal sulamnya itu kan kelihatan. Kemarin kurang ini, kasih ini, kurang ini lagi. Udah 4 kali rasanya udah tambalannya udah banyak, dan itu sudah tidak ada gap lagi antara kriteria dan kondisi. Mungkin seperti itu Mbak. Selain itu juga tetap tata kelola yang sudah ada selama ini ya kan, itu tetap akan dilihat oleh Menpan ya. Yang sudah bagus tetap dipertahankan, yang kurang bagus ya tetap akan diperbaiki ya Pak gitu ya. Hasil evaluasi dan lain-lain. Tidak hanya melulu ya rekomendasi itu tidak, tapi semua lini, semua area bahkan di PTSP itu tetap meningkatkan layanannya. Insya Allah semua komitmen pegawai ya, terutama pimpinan dan pegawai ini menjadi roh atau menjadi semangat bersama tanpa henti ya. Dan memang ini tugas kita ya, bukan untuk yang lain-lain, yaitu melayani masyarakat. Insya Allah harapan kami Pati tahun ini bisa berhasil meraih wilayah bebas dari korupsi. Ya, Pak. Sudah berjuang beberapa kali. Baik Pak Supy, mungkin terakhir sebelum kita akhiri obrolan ini, ada pesan-pesan khusus Pak yang bisa disampaikan Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ati ya sebagai closing statement ini, bahwa pimpinan tidak akan bisa bekerja sendiri ya. Pegawai juga tidak akan bisa bekerja tanpa arahan pimpinan ya, karena ini dalam sebuah birokrasi, sehingga kunci sukses ini adalah kolaborasi atau saling mengisi antara pimpinan dengan bawahannya, dan semuanya itu adalah dalam rangka meningkatkan, pertama adalah kinerja, kemudian akuntabilitas, dan juga integritas dalam pelaksanaan tugas ini. Karena 3 itu kuncinya, kinerja, akuntabilitas, dan integritas. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini semua bisa dipotret oleh masyarakat, kinerjanya bagus, kemudian transparan, terbuka, accountability, kemudian juga bisa dipercaya atau tidak ada kecurangan atau fraud yang terjadi di semua birokrasi Kementerian Agama. Dan itu masyarakat tinggal tahu, tinggal buka di manapun bisa itu ya. Nah, itu harapan ada 3 hal itu adalah pimpinan harus dibantu, dan pegawai juga harus ada arahan dan juga ada guidance untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Saling mengisi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Supy. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kali ini. Terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Pati, dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas birokrasi. Baik sahabat Kemangi, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Supy. Supy ya Pak ya, mohon maaf Bapak Supy, tim Kabak Tata Laksana Biro Ortala Sekjen Kemenak RI. Sampai jumpa pada podcast edisi Kemangi selanjutnya. Saya Atik Mufidah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supy.